Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kelompok 4 dari PGMIC IAIN Salatiga semester 3. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Oleh karena itu, simak baik-baik ya teman-teman. Apa yang kalian ketahui tentang SDA? SDA atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada atau berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan pengertian dari sumber daya alam? Jika sudah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, non-hayati dan hayati. Apa sih itu pengertian non-hayati? Non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti air, sinar matahari, tanah, udara. Yang kedua, hayati. Apa sih itu hayati? Segala sesuatu yang bersifat hidup atau berhubungan dengan kehidupan. Contohnya, tumbuhan, hewan, mikroorganisme. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apa sih itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contoh, hutan, laut, sungai. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu ribuan bahkan jutaan. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, jenis-jenis logam, seperti besi, emas, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Pertama, sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Nah, seperti contohnya hewan yang biasa dikonsumsi seperti ayam, sapi, kambing, tumbuhan seperti padi, jagung, kentang, dan ubi, serta hasil sumber daya perikanan seperti ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai sumber energi dan bahan bakar, seperti minyak bumi dan gas, yang bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang bisa menghidupkan listrik, kendaraan bermotor, juga kompor yang bisa digunakan untuk mengolah makanan. Yang ketiga, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Contohnya seperti pembangkit listrik bertenaga minyak bumi, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga angin. Yang keempat, yaitu untuk pengembangan teknologi. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, selain manfaat sumber daya alam sebagai penunjang kebutuhan hidup manusia, sumber daya alam juga difungsikan untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, yaitu sebagai penyuplai oksigen. Oksigen yang merupakan unsur penting bagi makhluk hidup banyak dihasilkan dari pepohonan atau tanaman-tanaman. Yang ketujuh, sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan. Contohnya, pekerja tambang yang menggantungkan hidupnya dari tambang mineral. Petani yang menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, tanah, air. Yang terakhir yaitu sebagai cadangan devisa. Faktor kerusakan SDA. Faktor kerusakan SDA dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari alam itu sendiri tanpa perbuatan manusia. Contohnya musim kemarau, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari perbuatan manusia. Contohnya adalah pembakaran dan penebangan hutan secara liar, membuang sampah secara sembarangan, dan membuang limbah industri. Selanjutnya, prinsip pemanfaatan SDA.
Di sini, saya akan menjelaskan tentang prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam itu harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Adapun prinsip-prinsip sumber daya alam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, selektif. Yang kedua, kelestarian. Yang ketiga, penghematan. Dan yang keempat, memperbaharui. Adapun prinsip yang pertama yaitu selektif. Selektif ini harus dilakukan dengan membuat rancangan yang matang terlebih dahulu sebelum kita menggunakan sumber daya alam. Karena semua itu harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang kedua yaitu kelestarian. Sumber daya alam ini memang menggunakan jangka waktu yang cukup panjang sehingga kita perlu memelihara kelestariannya. Untuk yang ketiga, penghematan. Seperti halnya selektif, penghematan ini sama seperti selektif. Dalam menggunakan sumber daya alam, kita harus membutuhkan rancangan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kualitas dari sumber daya alam. Untuk yang keempat, memperbaharui. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan atau tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Demikianlah penjelasan dari kelompok 4 tentang sumber daya alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.